Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yu'afina ma huwa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Sahabat, cerita yang insyaallah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, fafilah sekalian. Cerita hari ini di cerita ABIN adalah tentang seseorang di zaman dahulu kala. Ada seorang pendeta yang hari-harinya adalah seseorang yang taat beragama Yahudi, dan anehnya pendeta ini selalu merobek-robek kitab Taurat pada saat mendapati nama Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa? Ia merasa, kenapa kitab Taurat ini yang harusnya diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, namun harus selalu terdapat nama Rasulullah SAW. Tak ayal pada suatu ketika sang pendeta pergi ke kota Madinah dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Rupanya qadarullah, ketika sang pendeta datang, kemudian sang pendeta menemui seseorang yang berjambang, tinggi, putih. Pada saat sampai di kota Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi, dan sang pendeta menyatakan dalam dirinya bahwa jangan-jangan ini Muhammad. Nah, sang pendeta menyatakan, apakah engkau Muhammad? Dan pemuda ganteng tersebut menyatakan, tidak, aku adalah Salman Al-Farisi. Mengapa engkau mencari Rasulullah? Ya, aku mencari Rasulullah. Aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Aku ingin melihat Rasulullah itu seperti apa. Nah, kemudian tiba-tiba Salman membawa pendeta tadi untuk berjumpa dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bertanya, apa kemauan engkau wahai pendeta ingin menjumpai Rasulullah? Sang pendeta menyatakan, apakah engkau Rasulullah Nabi Muhammad? Ali menjawab, bukan, akulah Ali bin Abi Thalib. Pendeta tadi menyatakan, ya benar, namamu juga ada di dalam kitab Taurat. Mana Muhammad? Kemudian semua orang menangis, semua orang bersedih, karena pada saat itu ternyata Rasulullah SAW telah wafat. Rasulullah telah meninggal dunia. Baru seminggu saja berlalu, Rasulullah sudah meninggalkan kita semua. Tak ayal Ali menyanyikan, apakah kehendakmu wahai pendeta Yahudi? Ternyata pendeta tadi ingin menjumpai Rasulullah dan menanyakan bagaimana sosok Rasulullah. Ali bin Abi Thalib dengan kebijaksanaannya meminta Salman Al-Farisi untuk menemui Ummul Mukminin, Bunda Aisyah, dan meminta jubah Nabi. Nah, singkat cerita, jubah Nabi yang tepat di dalam jubahnya itu sudah ada 7 jahitan di sana sini karena zuhudnya Rasulullah kepada dunia, sehingga jubah tersebut dipinjamkan. Dan Aisyah radhiyallahu an menanyakan, untuk apa? Rupanya ada seorang pendeta Yahudi yang ingin menemui Rasulullah, dan karena Rasulullah sudah wafat, maka dipinjamkanlah jubahnya. Seketika jubah tersebut dipinjamkan dan diberikan untuk diperlihatkan kepada pendeta tersebut. Apa di situ yang bisa kita ambil itibarnya, ikhwafillah? Jubahnya Rasulullah itu wangi, bersih, meskipun terdapat 7 jahitan, tapi wanginya luar biasa. Dan ketika ia mencium dan menyaksikan jubah tersebut, sang pendeta langsung menyatakan, mana pusaranya Rasulullah, mana kuburannya Rasulullah. Dibawakanlah para sahabat. Singkat cerita, pada saat ia melihat, ia tersungkur, kemudian ia menangis, dan ia langsung menyatakan, aku bersyahadat akanmu ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa hal yang kita ambil dari cerita singkat ini? Bahwa ikhwafillah,
Kalau Anda ingin mengaku muslim, maka contoh Rasulullah. Apa banyak hal yang kita bisa ambil dari uswatun hasanah ya Rasulullah, dan salah satunya adalah muslim sejati itu bersih. Muslim sejati itu wangi. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan dalam salah satu perkataannya, kalau engkau buang harta engkau 2/3 untuk membeli parfum, silahkan, karena itu pasti sunnah. Muslim yang baik itu bukan yang bau. Muslim yang baik itu bukan yang jorok. Jadi tidak ada muslim yang representasinya atau tampilannya itu acak-acakan, kemudian tidak baik. Karena kata Nabi, kalau engkau punya janggut, pelihara janggutnya. Kalau engkau mau ke masjid, wewangian, bahkan bersiwak itu adalah salah satu untuk menunda kemarahan Allah. Karena apa? Karena Nabi itu giginya putih bersih berkilau karena rajinnya bersiwak. Sehingga ifwafillah, mari sama-sama kita menjadi muslim seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang bersih, yang wangi, yang terimplementasi bahwa muslim itu adalah orang yang suci, wangi, bersih hatinya, bersih juga penampakannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi sama-sama kita ajak untuk cerita singkat hari ini. Iktibarnya adalah Anda muslim harus wangi, Anda muslim harus bersih, bersih hati, bersih jiwa, dan bersih diri. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kan cerita-cerita Abian selanjutnya insyaallah mendapatkan itibar untuk saya dan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.